Oke, Shalom, Happy Sunday. Wow, sudah sekian lama tidak hadir di NLC. Uh, Sekali lagi mau nyapa teman-teman. Halo, apa kabar? Good? All good? Oke, nice. Oke, Em, tema bulanan kita hari ini di NLC selama sebulan. Aku yakin kalian seperti yang ada di PPT, kalian lagi ngebahas tentang Made for More. I've been blessed ngikutin tema ini dari minggu pertama, Kak Merik, Kak Marsha, minggu lalu Kak Daniel. It's a blessing, aku ngikutin, aku jemaat tidak langsung, jemaat tidak langsung NLC, melalui podcast-podcast, aku dengerin tiap minggu. Dan setiap minggu kita belajar, right? If you are a Christian, kalau kita memang benar punya komitmen untuk ikut Tuhan, kita ikut Tuhan yang udah memberikan nyawanya untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Gak lama lagi kita akan rayain Jumat Agung dan Paskah, right? Dia udah kasih rohnya untuk tinggal di dalam kita. Artinya identitas kita seharusnya nunjukin bagaimana kita ngejalani hidup, right? Entah lu di sekolah, entah lu di kantor, entah lu di keluarga, entah in your alone time. Being a Christian should shape how we do things, right? Di setiap aspek kehidupan kita. We are not part-time Christians, we are full-time Christians, right? Nah, secara khusus hari ini aku mau bahas dengan lebih mengerucut lagi. Kita mau ke zoom in ke salah satu aspek dari hidup kita, and that is our work life, area pekerjaan kita. Kalau setiap minggunya dari minggu lalu kita belajar in general, right? Bagaimana kita bisa mengintegrasikan setiap aspek kehidupan kita, like kalau kekristenan itu sebuah satu box yang besar dan setiap aspek hidup kita itu ada di dalamnya. Tapi hari ini kita mau mengerucut lebih lagi untuk ngebahas our work life, area pekerjaan kita. I believe kayaknya setiap dari kita umurnya udah pada kerja ya. Ada yang lagi kuliah, ada yang mungkin masih menempuh pendidikan, tapi kayaknya sebagian besar udah pada kerja gitu kan. And did you know kalau misalnya ada sedikit chart, ya? Oh, nggak gitu kelihatan, tapi percaya aja kalau gitu. Kalau kita ngelihat sebuah di chart ini, kalau misalnya kita ngelihat seberapa besar sih presentase waktu yang kita pakai untuk ngelakuin suatu aktivitas, itu di sepanjang hidup kita in our lifetime, bekerja itu ngedudukin peringkat nomor 2, teman-teman. Kalau dilihat dari seberapa banyak kita menaruh waktu kita untuk melakukan aktivitas itu, pekerjaan itu nomor 2. Nomor satunya itu tidur. I hope kita semua dapat waktu tidur 7-8 jam dalam sehari. Tapi peringkat keduanya itu adalah bekerja, right? Jadi aku pikir gimana kita kerja as a Christian itu perlu banget untuk dibahas. Oke? Jadi kira-kira logika sederhananya kayak gini, teman-teman. Following Jesus, kalau kita mengikuti Yesus, seharusnya mengikuti Yesus mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang selalu kita bahas dari minggu 1 sampai minggu 3 kemarin, right? Following Jesus harusnya mempengaruhi setiap area kehidupan kita. Nah, sebagian besar dari hidup kita habiskan untuk bekerja, right? So, conclusionnya, kesimpulannya, udah sewajarnya jadi pengikut Yesus, jadi pengikutnya Kristus harus mempengaruhi gimana kita bekerja. Okay? So, agenda kita hari ini simple. Hari ini kita mau belajar, kalau gitu pandangan Alkitab tentang bekerja apa sih? What's our Bible view about our work? Tentang pekerjaan. Dan yang kedua, how should we as a Christian do our work? Jadi dua poin sederhana hari ini. Apa perspektif Alkitab tentang bekerja? Dan how should we do work as a Christian? Dan by the way, tenang aja, meskipun hari ini kita bahasnya cuma salah satu aspek, our work life, tapi nanti kita bisa lihat kok gimana value yang ada di sini juga bisa kita apply ke setiap aspek kehidupan kita lainnya. So, pertama, pandangan Alkitab tentang bekerja. What's our Bible view on work? Dalam Alkitab kita,
siapa karakter pertama, siapa tokoh pertama, figur pertama di dalam Alkitab yang bekerja? Interestingly bukan manusia, bukan Nuh yang ngebuat kapal, bukan juga Adam yang merawat segala hal yang ada di bumi. Figur pertama, tokoh pertama di dalam Alkitab kita yang bekerja adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Allah bekerja, dia mencipta. Di Kejadian 1 dan Kejadian 2 teman-teman bisa lihat, dikatakan gini, pada mulanya Allah mencipta, right? Lalu waktu kita masuk ke Kejadian 2 dibilang ketika Allah pada hari ketujuh yang telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, katanya. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi kata pertama work, bekerja di dalam Alkitab kita, yang subjek pertama yang menggunakan kata kerja itu bukan manusia, tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri. Allah bekerja, Allah mencipta, merajut ciptaan, right? Dari yang tadinya kacau, tidak berbentuk menjadi indah. Allah kita bekerja, teman-teman. Tuhan kita bekerja. Dan perhatiin deh, Tuhan itu bekerja bukan tanpa tujuan. Kalau kita reread again Genesis, Kejadian, Allah itu bekerja bukan tanpa tujuan. Tuhan kita bekerja itu untuk benefit, untuk keuntungan dan keperluan ciptaannya buat kita. Allah itu bekerja bukan karena kayaknya hari ini random seru juga kalau gue nyiptain bumi. Enggak gitu. Tapi ada maksudnya. Dan maksudnya adalah untuk benefit dan keperluan kita, ciptaan buat manusia. Ya lihat aja gitu kan. Waktu Tuhan itu pisahin antara gelap dan terang, jadi siang dan malam, jadi pagi dan petang. Yang ngerasain keuntungan dari pembagian waktu itu siapa? Ya manusia toh. Kita juga. Waktu Allah itu bikin daratan, dan dari tanah itu tumbuh tunas-tunas muda, tumbuh tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang kaya akan buah, yang segar gitu buat dinikmati. Siapa yang nikmatin? Ya kita juga, ciptaan juga gitu kan. Tuhan itu bekerja bukan untuk iseng, tapi ada tujuannya, ada maksudnya. Dan tujuannya apa? To be a benefit buat manusia, supaya manusia bisa menikmatin hidup yang Tuhan udah anugerahin buat mereka. Pekerjaan Allah itu membawakan benefit buat ciptaan, buat orang lain. So, bisa kita bilang juga, kalau at least dari Kejadian aja gitu ya, work has an other-centered vision. Bekerja itu punya visi yang berpusatkan pada orang lain justru. Dan bekerja punya visi untuk melayani sesama kita dan menjadi berkat buat orang lain, buat orang di kiri kanan teman-teman. Itu bekerja. Kalau gitu, seharusnya kita pun juga manusia demikian. Karena sejak awal pun kita diciptain untuk ngapain teman-teman? Ya untuk kerja juga. Meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu. Tuhan ciptain kita, right, sebagai kawan sekerjanya untuk ngapain? Untuk ngelola, untuk memelihara bumi ini, right? Allah percayain pekerjaan ini ke manusia supaya hasil bumi yang kita udah kelola akhirnya bisa bermanfaat buat manusia-manusia lain yang datang setelah kita. Ideally, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, right? Idealnya dari hasil pekerjaan kita, hasil tanah yang kita sudah kelola, yang Tuhan sudah percayakan manusia telah kerjakan, harusnya bisa bermanfaat buat manusia-manusia lain setelahnya. That's the ideal thing to do sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang bekerja itu ya sebuah panggilan yang mulia sebenarnya. Bekerja itu panggilan yang mulia. Bekerja itu semestinya gak mesti menjadi sebuah beban, teman-teman. Kita tuh kadang, hari ini kan hari Minggu ya, besok hari apa teman-teman? Hari Senin, udah masuk kerja lagi gitu. Sampai ada orang yang bikin istilah blues Monday gitu ya. Atau hari Minggu itu feel depressed karena tahu besok itu hari Senin, udah harus masuk kerja lagi gitu kan. Tapi sebenarnya at least dari apa kata Alkitab kita, pekerjaan itu semestinya nggak mesti jadi sebuah beban, teman-teman. Bekerja sebenarnya adalah sesuatu yang baik kok. Pekerjaan adalah sesuatu yang mulia. Apapun yang kalian lakukan di dalam pekerjaan kalian itu baik. Dan
sedikit mengoreksi miskonsepsi juga ya kadang-kadang, soalnya pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang baik itu selalu berkaitan dengan apa yang terjadi di sini, misalnya di ladangnya Tuhan katanya, kerja di gereja jadi pembicara khotbah gitu kan, bawain firman Tuhan. Padahal enggak juga. Semua pekerjaan itu baik dan mulia, teman-teman. Jadi pendeta yang tiap minggu ngedidik dan ngajar jemaat gitu kan, nggak lebih mulia kok dari seorang guru yang ngajar anak-anak supaya punya masa depan lebih cerah, right? Jadi gembala jemaat yang ngerawat jemaat-jemaat gitu kan, ada Kak Merik di sini yang mungkin merawat kalian, nggak lebih mulia kok dari seorang ibu rumah tangga yang ngerawat anaknya untuk jadi pribadi yang makin lebih baik. Jadi kalau Anda melayani di gereja, nggak lebih suci kok dari teman-teman kita yang melayani di rumah sakit, yang merawat orang-orang supaya kesehatannya bisa pulih. Right. Kalau kita jaga counter HP pun, kita layanin pelanggan kita dengan baik, dengan sopan, dengan ramah, itu sama kok. Derajat kebaikannya, derajat kemuliaannya. Sama ketika kita melayani Tuhan di gereja. Karena melayani Tuhan dengan baik artinya kita melayani sesama dengan baik. Right? Semua pekerjaan itu baik dan mulia, teman-teman. Ketika hasil dari pekerjaan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita bisa jadi berkat buat orang lain melalui pekerjaan kita. Right? Makanya aku suka banget gambarnya, ada palu, ada medik, ada sekop, apapun itulah. Anything you do in your work life. Pekerjaan kamu adalah hal yang baik ketika pekerjaan kamu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, dan kamu bisa jadi berkat buat siapapun. Entah di kantor kamu, atau hasil pekerjaanmu bisa jadi berkat buat keluarga kamu, buat teman-teman kamu. Ada orang yang bisa merasakan benefit dari usaha kamu. Oke? Itu what our Bibles view about our work. Jadi dari pandangan ini kita bisa simpulin kalau Allah itu bekerja, right? Dan ketika Allah bekerja, pekerjaan itu untuk jadi berkat buat orang lain. Itu hal logika yang logis untuk kita menyimpulkan 5 menit terakhir, right? So dari pandangan ini saya menarik 3 poin utama yang bisa kita pelajari supaya kita bisa jadi orang Kristen yang excellent at our work, yang bisa menghidupi identitas kita dalam pekerjaan kita, right? Oke? Ada 3 poin, 2 poin yang untuk kita hindari, untuk kita tidak lakukan, dan 2 poin untuk kita tidak lakukan, dan 1 poin yang bisa kita pelajari untuk kita hidupi. Oke? Jadi 3 poin, 2 poin untuk kita hindari, 1 poin untuk kita hidupi. Poin pertama, yaitu perangkap kemalasan, teman-teman. Hati-hati dengan yang dinamakan laziness, the trap of laziness. Karena pertanyaannya, Tuhan aja kerja, gitu kan? Masa kita enggak sih? Tuhan kita aja kerja, tapi masa kita pengikutnya nggak kerja atau malas, teman-teman. Waktu Yesus lagi pelayanan gitu kan, 3 tahun dia keliling kemana-mana, dia sembuhin banyak orang, sembuhin orang sakit. Waktu Yesus melakukan itu, tiba-tiba ada orang Farisi yang komplain. Itu dia datengin Yesus dan bilang, "Bro, ini kan hari Sabat, kok you malah nyembuhin orang kayak anak pik gitu kan, pakai ayu. Bottom line, ini hari Sabat, kok lu malah nyembuhin orang sih? Kan mestinya hari Sabat kagak ngapain gitu kan," kata orang Farisi. Tapi Yesus balas apa, teman-teman? Yesus bilang, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Ini Yesus yang ngomong. Bapakku bekerja, maka aku pun juga bekerja. Nah, kalau kita ngakunya kita ini pengikut Yesus, tapi kita nggak kerja, atau kalaupun kita punya kerja tapi kita ogah-ogahan kerjanya, right? Malas-malesan. Kadang ada istilah quiet quitting kalau nggak salah. Mulai bekerja seminimal mungkin, memberikan effort yang serendah mungkin. Masa iya sih kita begitu kalau Tuhan kita bekerja? Right? Kalau Tuhan kita bekerja, masa kita hidupnya cuma jadi kaum rebahan, right?
Dan firman Tuhan di banyak tempat ngingetin kita teman-teman dari perangkap kemalasan ini. Kita dipanggil untuk jadi garam dan terang. Right? Melalui pekerjaan kita yang baik, nama Tuhan diharapkan bisa dipermuliakan. Dari apapun yang kalian lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Mana bisa hal itu terjadi kalau hidup kita cuma jadi benalu buat orang lain. Right? Kerjanya cuma rebahan di rumah, atau kalau udah kerja ya malas-malesan, nggak berdampak jadinya. Di 2 Tesalonika ayat 3-6, aduh rada kecil, tapi ya kalau teman-teman bisa buka di aplikasi teman-teman boleh silakan. Tapi aku bacain aja. 2 Tesalonika 3 ayat 6-12. Oh, by the way, aku pakai TB2. Ada yang udah punya Alkitab TB2? Sedikit promosi, silakan dibeli ke LAI ataupun di aplikasinya kayaknya juga udah ada TB2. Jadi dipakai aja karena revisinya lebih bagus. Oke. 2 Tesalonika 3 ayat 6-12. Dikatakan begini. Ini Paulus bilang ke jemaat di Tesalonika. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara seiman yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena, ini kata Paulus, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan cuma-cuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan jadi beban bagi siapapun di antara kamu. Ini Paulus yang bilang. Lalu terus dia lanjutin. Bukan karena kami gak berhak untuk itu. So, in a way, at least dalam pikiran Paulus, sebenarnya toh kami berhak-berhak aja. Kami udah beritain Injil, kami bersusah payah untuk melayani kalian. Sebenarnya kalian kalau mau ngasih pun kita berhak aja untuk terima, katanya gitu. Tapi kata Paulus, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antaramu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau nggak kerja, nggak makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Berarti orang itu walaupun nggak kerja bisa sibuk, teman-teman. Ngelihat logikanya yang unik gitu ya. Orang tuh biasanya kalau kerja ya sibuk. Tapi orang yang gak kerja aja bisa sibuk. Tapi sibuknya sama hal yang gak berguna, kata Paulus. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Itu kata Paulus, teman-teman. Jadi again, sekali lagi Paulus kasih peringatan, hati-hati sama orang yang malas. Hati-hati sama orang yang gak kerja dan yang hidupnya cuma jadi benalu gitu. Paulus ingetin, lu tuh hidup jangan jadi beban gitu loh. Lu kagak kerja, lu kagak makan. Ya konsekuensi logis yang sederhana gitu kan, lu gak kerja ya lu gak makan. Jangan cuma hidup ngarep dari orang lain doang gitu kan. Lu mesti bertanggung jawab dengan hidup lu sendiri, kata Paulus. Dan mungkin kita bisa kasih pembelaan gitu ya. Tapi kan kita percaya Tuhan pasti menolong, right? Kita orang GBI kan sukanya kadang begitu gitu. Tuhan selalu menolong kok. Tuhan selalu menyediain. Kita percaya aja sama pemeliharaan Tuhan. Yang penting kita beriman, katanya. Sering kan mungkin terdengar kayak gitu. Tapi itu harusnya menjadi tempat kita mulai bisa berhati-hati, teman-teman. Kak Merik, aku nggak tahu, entah di sini atau di gereja aku rada lupa. Tapi Kak Merik pernah bilang, iman dan kedaulatan Tuhan gak pernah dimaksudkan untuk ngebuat kita jadi gak ngelakuin apa-apa. Iman dan kedaulatannya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan, apapun yang Tuhan bisa lakukan in your life, gak pernah dimaksudkan untuk ngebuat kita jadi gak ngelakuin apa-apa. Bahaya banget kalau misalnya kita udah mulai pakai alasan-alasan yang tanda kutip rohani gitu ya, kedengarannya rohani, untuk membenarkan kemalasan kita. Itu bahaya, teman-teman. Kalau mindset kita yang penting beriman aja, yang penting percaya aja, dan akhirnya kita nggak kasih usaha untuk kita bekerja,
Kita udah masuk ke perangkap yang satu ini, teman-teman. Perangkap kemalasan. Iman tanpa perbuatan mati. Right? Hati-hati terperangkap di sini. Jadi the big question is, Tuhan aja bekerja, masa situ enggak sih? Right? Itu yang pertama. Dan yang kedua, perangkap kedua, kalau tadi ekstrim yang satu, perangkap kemalasan, kita nggak ngelakuin apa-apa, ataupun kalau bekerja kita ngelakuinnya dengan malas-malasan, masuk ke perangkap kedua, yaitu perangkap keserakahan, greed. Perangkap kedua, ini berbicara tentang ekstrim yang satunya lagi. Perangkap ini adalah ketika kita bekerja begitu keras, kita mengeluarkan usaha begitu ekstra untuk pekerjaan kita, tetapi didasari oleh motivasi yang serakah, by greed. Yang terpenting adalah cuan. Right? Yang terpenting adalah saya bisa hidup, saya bisa beli barang ini, saya bisa beli barang itu. Yang penting saya bisa keuntungan maksimal. Ini hasil usaha gua, hasil kerja keras gua, ini uang gua, nggak ada yang bisa sentuh kecuali gua. Right? Perangkap ini kelihatannya bagus di awalnya karena seseorang tuh bisa kelihatan punya daya juang yang tinggi, usahanya keras untuk bekerja. Tapi sayangnya ketika dia terima uang dari hasil jeripaya dia sama sekali nggak jadi berkat buat orang lain. Karena merasa ya ini porsi gua, ini hasil kerja usaha gua, ya ini buat gua only. Nggak bisa orang lain nikmatin. Yang mestinya nikmatin hasil kerja keras gua ya gua. Gitu kan. Dan ini bisa jadi perangkap yang sangat berbahaya, teman-teman. Makanya penting banget untuk kita bisa belajar berkata cukup. Right? Kayaknya beberapa bulan yang lalu pernah dibahas juga contentment, right? Ketika kita bisa merasa cukup, itu hal yang akan membawa kita untuk bisa menjadi pribadi yang nggak greedy, right? Keserakahan dan keegoisan, kalau misalnya kita nggak bisa ngomong cukup, keserakahan dan keegoisan itu bisa tumbuh subur di dalam diri kita. Makanya Khotbah 5 ayat 9, ini aku pakai BIMK, dibilang begini, orang yang mata duitan tidak pernah cukup uangnya. Orang yang gila harta tidak pernah puas dengan laba. Right? Jadi bukan yang nggak punya uang atau hasil kerja kerasnya sedikit, enggak kok. Dia bekerja keras, dia menghasilkan uang, tapi orang yang nggak bisa berkata cukup nggak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Makanya Paulus juga pernah bilang gini ke Timotius. Ini di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Pakai TB2 lagi. Oke. Paulus bilang gini, memang kesalehan atau kalau teman-teman lebih familiar terjemahan yang lebih lamanya itu ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia. Dan waktu kita mati pun ya kita nggak bawa apa-apa keluar. Right? Asal ada makanan dan pakaian ya cukup lah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang, tapi cinta uang. Karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Dan ini yang menjadi warning buat kita, teman-teman. Hati-hati dengan perangkap ini. Kecintaan kita akan uang, ketidakrelaan kita untuk berbagi dengan apa yang kita punya, ketidakrelaan kita untuk nggak mau jadi berkat buat orang lain, semua disimpan sendiri. Keserakahan kita itu akan melumpuhkan kemampuan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Our greediness akan melumpuhkan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Dan ini bukan visi yang Tuhan inginkan dari pekerjaan kita. Jadi pertanyaan terbesarnya, ya Tuhan aja berbagi gitu loh dengan hasil pekerjaannya. Tuhan itu bekerja for the benefit of others. Orang lain yang ngerasain hasil dari pekerjaan Tuhan, right? Kayak di Taman Eden itu. Ya masa kita enggak sih? Masa kita enggak melakukan hal yang sama sih? Jadi penting teman-teman buat kita untuk enggak jatuh ke dalam dua perangkap ekstrim ini. Dua perangkap kemalasan dan perangkap keserakahan. Tuhan enggak mengkehendaki kemalasan, dan kalaupun kita bekerja,
Tuhan gak mengkehendaki kita bekerja dengan serakah, cuma untuk diri kita sendiri. Right? Jadi, lalu bekerja seperti apa yang semestinya orang Kristen lakukan? What should Christians do with their work? Jadi ini poin ketiga, ini jalan tengahnya teman-teman. Kita nggak bermalas-malasan dan di saat yang bersamaan kita kerja keras nggak cuma untuk diri kita sendiri. Aku mau kenalin istilah namanya laborare es orare. Laborare es orare. Boleh ngomong sama-sama? Laborare es orare. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya, ini bahasa Latin, tapi kalau di Indonesia ini tuh bekerja adalah doa. Roma 12, ini ayat yang sangat familiar aku yakin. Roma 12 itu bilang gini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Buat Paulus, ibadah yang sejati itu bukan di sini, tapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau teman-teman tahu, mungkin istilah yang lebih familiar itu ora et labora. Tahu? Atau mungkin sekolahnya tahu ya, OL gitu, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Ora itu berdoa, labora itu bekerja, labor, bekerja. Tangan kita di satu sisi itu melipat meminta kepada Tuhan, right? Tapi di sisi yang lain tangan kita itu juga bekerja, right? Ora et labora. Nah, tapi nggak berhenti di situ, teman-teman. Ada juga pemahaman yang menurut aku sama bagusnya, bahkan I think kita perlu hidupi, yaitu ini, laborare es orare. Bekerja adalah doa. Kita itu nggak cuma berusaha untuk berdoa dan bekerja, tapi kita punya mindset kalau bekerja adalah doa yang kita panjatkan untuk Tuhan. Bekerja adalah penyembahan kita untuk Tuhan. Bekerja dengan keras, bekerja dengan excellent, bekerja dengan bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki, bekerja dengan etika kerja yang baik, adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, ibadah itu bukan cuma di hari Minggu gitu kan, sekarang jam 10, nanti jam 11 kelar. Ibadah itu juga setelah kita keluar dari ruangan ini, teman-teman. Ibadah itu nggak di sini doang, tapi ketika nantinya kita keluar dari pintu itu. Ketika kita nantinya kembali ke pekerjaan sehari-hari kita, ke keluarga kita, ke pertemanan kita, ke circle kita, anywhere. Pendeta Yoas Adi Prasetya, dia yang ngemukakan ini juga, laborare es orare. Dia pernah bilang gini, teman-teman. Kalau bisa nih ya, tulisan selamat beribadah itu seharusnya jangan cuma dipasang di pintu masuk gereja. Sering lihat lah ya, waktu mau masuk ke gereja tulisannya poster gede-gede gitu kan, spanduk selamat beribadah. Atau mungkin di sini juga mungkin sering tampilin kali, Happy Sunday, selamat beribadah gitu kan. Kalau bisa, katanya, kalau bisa tuh jangan cuma dipasang di pintu masuk gereja, tapi juga di pintu waktu jemaat mau keluar gereja. Kalau bisa tuh dipasang tuh di atas pintu itu, di atasnya tulisan selamat beribadah. Karena disitulah sesungguhnya ibadah kita berlangsung. Gak cuma di sini, tapi di luar sana. Itu ibadah kita, teman-teman. Makanya Paulus bisa ngomong di Kolose 3 ayat 22-24, ini ayat hafalan sekolah minggu rasanya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia, di dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Paulus bisa ngomong begini karena aku percaya mindset laborare es orare inilah yang dia punya. Bekerja adalah doa. Bekerja adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sekalipun kita bekerja, kita punya atasan, punya bos, right? Manusia juga. Tapi kita nggak memandang itu, kita bekerja untuk Tuhan. Kita melakukan sesuatu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Bekerja adalah ibadah kita, teman-teman. Makanya kalau akhirnya kita punya mindset ini, kita bisa hidupi mindset ini, laborare es orare.
bekerja adalah doa, kita akhirnya ya nggak jadi orang yang malas-malesan. Kita tahu kita bekerja untuk siapa. Kita nggak cuma bekerja untuk diri sendiri juga, right? Tapi melalui usaha kerja keras kita, kita mampu untuk jadi berkat buat orang lain. Kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Karena bekerja adalah doa, bekerja adalah ibadah kita kepada Tuhan. Waktu aku ngerenungin khotbah ini, contoh yang langsung muncul di otak aku tuh langsung keinget sama orang-orang ini. Ada yang tahu? Bapak-bapak ini. Mungkin kalian nasabahnya juga, nggak tahu sih. Tapi ya ada namanya lah, dari bank tertentu gitu ya. Ini bapak-bapak yang apa ya, kalau kita datang ke bank ini, orang-orang inilah yang pertama kali akan nyambut kalian gitu, right? Tiap kali kita datang tuh, halo selamat pagi pak, apa yang bisa dibantu, mau ketemu siapa, mukanya penuh senyuman gitu kan. Oh mau ketemu customer service ya, diambilin kartu antrian gitu kan, ini apa silahkan diantrin, ditunggu di sini ya pak gitu. Rasanya tuh apapun yang mereka lakukan rasanya tuh dilakukan dengan passion gitu kan, dengan senyuman yang ramah, dengan segenap hati, bener-bener kayak pengen ngebantuin kita gitu loh. Pelayanannya bener-bener top. Dan bahkan sampai ada, ya pernah juga kejadian ada bapak-bapak udah tua gitu kan, akhirnya entah kenapa sakit, entah kenapa tumbang, ya akhirnya digendong juga sama orang ini. Dia berkomitmen untuk melayani setiap pelanggan yang datang dengan segenap hati, dengan apapun yang mereka punya, termasuk tubuh mereka. Makanya katanya, kata dirut dari bank ini, mereka itu ujung tombak pelayanan, katanya begitu. Jadi orang-orang ini tuh mungkin bukan Kristen, teman-teman. Kayaknya sebagian besar bukan Kristen kenyataannya. Tapi etika kerjanya, excellent-nya tiap mereka kerja, itu sikap yang seharusnya orang Kristen punya. Right? Profesional, disiplin, bertanggung jawab, berintegritas, stop lah. Etika kerjanya mungkin lebih Kristen dari orang Kristen. Right? Jadi ngelihat ini tuh langsung teringat, nyiapin khotbah ini tuh langsung ngeliat mereka, langsung keinget mereka. Kalau mereka aja bisa, semestinya ya as a Christian kita juga bisa untuk punya etika kerja yang demikian. Karena ya bekerja adalah doa. Bekerja itu ibadah yang kita panjatkan untuk Tuhan. Right? Jadi sekali lagi, ketika kita bekerja dengan baik, ketika bekerja dengan excellent, kita bekerja bukan untuk kesenangan mata manusia, tapi kita bekerja untuk Tuhan. Karena bekerja adalah ibadah kita. Kalau misalnya teman-teman itu pegawai kantor, right? Jadilah pegawai kantor yang bisa diteladani sama rekan-rekan teman kantor lainnya. Kalau teman-teman berdagang gitu ya, berbisnis, jadilah pebisnis yang bisa diteladani, bisa dipercaya, bisa dihormati karena kejujuran kalian dalam berbisnis. Apapun yang Tuhan pekerjakan sama teman-teman, ya lakukanlah dengan segenap hati. Karena pekerjaan kamu adalah ibadah kamu untuk Tuhan. Right? Makanya, ini slide terakhir, quotes terakhir dari Tim Keller. Dia bilang begini teman-teman. Kalau visi Tuhan untuk pekerjaanmu adalah agar kamu dapat menjadi berkat bagi orang lain, maka cara terbaik untuk melayani Tuhan adalah dengan bekerja sebaik mungkin. Sekali lagi, kalau visi Tuhan untuk pekerjaan kamu adalah supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain, kalau apa yang Tuhan visikan untuk dimanapun kalian bekerja, di setiap pekerjaan kamu adalah supaya kamu itu bisa jadi berkat buat orang lain, right? Maka cara terbaik untuk melayani sesama kamu dan melayani Tuhan adalah ya dengan bekerja sebaik mungkin. Do your work excellently. Punyalah etika kerja yang baik, yang bertanggung jawab, yang profesional. Itulah cara terbaik untuk melayani Tuhan. Nah, makanya ketika kita membawa value ini ke setiap aspek kehidupan kita, bekerja adalah doa, itu dalam pekerjaan kita. Tapi ya, again, kita bisa terapin ini kemanapun. Ganti popok bayi adalah ibadah kamu kepada Tuhan mungkin buat Kamerik yang lagi ngurusin bayi.
Kalau kamu lagi sekolah, mungkin belajar dengan segenap hati itu adalah ibadah kamu kepada Tuhan. Buat kamu yang ada di dalam keluarga, mungkin nganterin mama kamu atau jemput mama papa kamu di bandara, itu ibadah kamu kepada Tuhan. Karena setiap apapun yang kita lakukan adalah ibadah kita kepada Tuhan. Amin, teman-teman. Makanya bekerja is a vision, other centered vision. Punya visi untuk orang lain. Nggak pernah untuk diri kita sendiri. Karena toh Tuhan kita, dia jadi manusia, dia melayani setiap orang. Yang dia layani, dia mati, dia bangkit. Untuk kita dia naik ke sorga. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri? Ya enggak kan. Tapi untuk setiap dari kita. Untuk setiap kita yang membutuhkan dia. Setiap dari kita yang telah berdosa. Tapi Tuhan mau rangkul kembali. Dia setia melakukannya dengan penuh disiplin. Dan walaupun di satu momen di Taman Getsemani dia bilang, aduh kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia tetap setia dengan pekerjaannya, right? Dia tetap ditangkap, dia tetap disalib, dan dia mati untuk kita. Itu pekerjaan yang Tuhan kita lakukan untuk kita. Dan maukah kita meresponinya kembali untuk melayani dia dan melayani sesama kita yang membutuhkan hadir kita. Amin, teman-teman. Oke. Firman Tuhan gak akan saya perpanjang. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, thank you. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang bekerja, Allah yang gak cuma bekerja untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk keperluan orang lain, untuk benefit orang lain. Dan biarlah dari sini kami belajar bahwa kami tahu hidup kami adalah ibadah yang kami panjatkan untuk Engkau. Pekerjaan kami, apa yang kami lakukan di rumah, apa yang kami lakukan di keseharian kami, di dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, apapun itu adalah ibadah kami kepada Engkau. Dan biarlah melalui hidup kami dapat mempersembahkan sebuah persembahan yang harum hanya untuk-Mu. Kami, terutama dalam pekerjaan kami mau bekerja, kami gak mau malas-malasan dalam pekerjaan kami, karena kami tahu kami sedang bekerja untuk siapa. Kami juga gak mau bekerja dengan serakah. Kami mau berbagi dengan apa yang kami telah miliki melalui hasil usaha kami. Dan melalui kami dapat memberkati orang lain, dan orang lain bisa melihat Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga mungkin buat teman-teman kami yang belum punya pekerjaan. Tuhan yang tahu kerinduan mereka untuk bisa mendapat pekerjaan. Tuhan yang bukakan pintu, Tuhan yang terus sertai kehidupan setiap anak-anak-Mu, agar mereka yang mencari kerja bisa mendapat pekerjaan, mereka yang sedang bekerja dapat terus setia mengerjakan pekerjaannya dengan excellent. Dan biarlah melalui hidup kami nama-Mu dipermuliakan, dan orang-orang di sekitar kami dapat mengenal Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.